ini dapat merumuskan program-program bagi pengembangan misi Allah ke arah gereja Allah dan juga bagi jemaatnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti bersama suara gembala Ketua Majelis Sinode Gemit, Ibu Pendeta Dr. Mary Elia Kolimon, disilakan. Yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang muda dan anak-anak, Shalom. Saya menyapa dengan penuh kasih dan hormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak di tengah-tengah kesibukan mengabdi pada daerah ini berkenan menyempatkan waktu untuk ada bersama-sama dengan kami. Saya menyapa juga Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mak Emi, dan mungkin hadir bersama-sama anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lain. Kami menyapa dengan penuh kasih, penuh hormat Bapak Pelaksana Tugas Wali Kota Kupang, Bapak George Hajo. Kami menyapa dengan penuh kasih Bapak Ketua DPRD Kota Kupang. Terima kasih Bapak Yes, ada sama-sama dengan kami. Bapak Wakil Bupati Kupang, Bapak Jerry Manafe, dan Ibu Asisten Pemerintah Kabupaten Kupang. Terima kasih Ibu yang sudah hadir, Ibu Jaranyuran yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Segenap pejabat pemerintah, swasta yang dengan sukacita telah memenuhi undangan Majelis Sinode hadir dalam persidangan Sinode yang ke-50 hari ini. Untuk Bapak Mama KMK yang datang dari berbagai wilayah pelayanan Gemit, 53 klasis di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Terpuji-pujilah Tuhan yang sudah membawa kita sampai di sini. Termasuk kami menyapa kawan-kawan kami yang hadir secara online, yang karena kendala cuaca di Rote tidak ada kapal, belum bisa tiba di sini. Salam hormat, salam kasih untuk semua yang sedang ikut sidang di belakang laptop dan HP masing-masing. Juga untuk kawan-kawan dari Sabu yang terbang pagi ini dan sedang transit di ND. Kiranya ada cuaca yang baik untuk kawan-kawan dari Sabu tiba bersama-sama dengan kami. Bapak Mama pelayan gereja di BP Majelis Sinode Gemit, termasuk Badan Pembantu Pelayanan Sinode Berbadan Hukum Negara yang hadir, ada Yapen Kris, ada TLM, ada YAU, ada UPB, dan beberapa yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memenuhi undangan untuk ada bersama-sama. Kami juga menyebut semua grup nyanyi, tari, tim Litbuger, terima kasih banyak untuk persembahan yang terbaik, ibadah yang memuliakan Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hari ini hari terakhir di Februari 2023 dan kami Majelis Sinode Harian mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, betapa Dia baik. Hari ini kita tiba di persidangan dengan agenda perencanaan kerja yang terakhir di periode ini. Tahun depan itu sudah sidang dengan Majelis Sinode yang baru, Pak. Ini tahun terakhir kami bikin perencanaan untuk periode ini. Dan untuk kami 5 MSA, inilah the last time, and we hope this is also the best that we can give for our church and for our Lord. Kami harap ini persidangan terakhir, kami memberi yang terbaik bagi gereja ini, tapi juga bagi Tuhan kita. Doakanlah kami. Jalan panjang telah kami tempuh, sebuah perjalanan yang penuh sukacita dan kegembiraan. Tahun 22 menghadirkan banyak warna. Tadi kita lihat video. Ada kegairahan untuk bangkit dari dampak bencana bertubi. Bencana, seroja, banjir, gempa bumi, pandemi, aneka kekerasan. Kita melompat dan menari dalam peresmian gereja-gereja kita, seperti tadi ditunjukkan oleh para penari yang hebat. Dalam penabisan pendeta, dalam berbagai peristiwa lainnya. Suara puji syukur kita membahana ke langit dan kiranya sampai juga di surga. Kita bersemangat mengerjakan tugas-tugas amanat PPT sebagai penjabaran hak Allah. Kita menyebut tahun 22 kemarin sebagai tahun tancap gas. Saya bilang kepada kawan-kawan, 2 tahun pertama periode kita hampir kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita gereja di rumah, program-program tidak dilihat, tapi 22 mesti jadi tahun
tahun terbaik, tahun tancap gas. Kita melayani dengan gembira dan penuh syukur kepada Tuhan yang memanggil kita dalam pelayanan ini. Tapi tahun 22 juga tahun dengan kecewa dan air mata. Kita diguncang dan dikoreksi karena kekerasan seksual dalam pelayanan. Kita dipaksa untuk menyebut ada kekerasan dalam tubuh Kristus, melukai kita semua. Kita saling mengecam dan tak jarang saling membuli karena curiga dan sakit hati. Kita sering terlalu gampang menjadi hakim bagi yang lain tanpa terlebih dulu mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tarik nafas mempersiapkan refleksi persidangan ini, kami sadar tahun 22 kita melayani dalam dunia yang belum sepenuhnya sembuh secara psikis. Dunia masih sakit, dunia masih terguncang, masih harus berpulih dari goncangan dahsyat pandemi, dan bagi NTT dari Seroja 2 tahun kita berkelahi dengan raungan sirene kematian, ancaman penyakit yang bisa mencabut nyawa kapan saja, duka dan kehilangan yang harus ditekan dalam ruang isolasi, tak boleh dan tak mampu memeluk yang terkasih, dan saling merangkul memberi penguatan saat kematian menjemput. Semua itu masih meninggalkan luka bagi jiwa peradaban dunia, dan karena itu hingga hari ini belum benar-benar berpulih. Tantangan dampak perang di Eropa Timur, krisis pangan dan keuangan dunia menjadi beban baru yang harus dihadapi. Dan kami sadar kebijakan-kebijakan pelayanan kita mesti hati-hati, karena kita seperti berjalan di atas beling-beling yang bisa melukai kaki kita, bisa melukai tubuh persekutuan kita. Di manakah gereja dalam semua geliat duka dan harapan, kesedihan dan kegembiraan hidup itu? Di tengah tantangan berlapis dan harapan berpulih itu, gemit memproklamasikan kasih Tuhan. Tidak ada kesulitan yang lebih besar dari kasih dan kuasa Tuhan. Dia berdaulat, Dia peduli. Kita harus bangkit karena Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kuasa dosa dan kematian itu memberi kita daya ilahi untuk terlibat dalam pemulihan dunia. Dan sepanjang tahun 2022 kita menjadi saksi kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita semua, memberi kreativitas, energi positif, bahasa cinta, persahabatan, persaudaraan, bahu-membahu mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan. Untuk semua teman-teman hebat di kantor Sinode, terima kasih untuk pemberian yang terbaik sepanjang tahun ini. Saya minta kita tepuk tangan untuk kawan-kawan kami. Roh Sang Dia yang bangkit melengkapi kita dengan berbagai karunia untuk terlibat aktif mengerjakan iman, harapan, dan cinta kasih. Dan kita tiba di hari ini 28 Februari 2023, persis 7 bulan dari sekarang, sidang Sinode Gemit ke-35 akan digelar sebagai tonggak penanda selesainya HKUP penguatan pertama di RIP 2011-2031. Di sidang ini kita akan berevaluasi sejauh mana rencana-rencana yang kita kerjakan dan apa yang harus kita buat untuk memaksimalkan capaian-capaian yang kita rencanakan tahun ini. Mari semua peserta sidang berikhtiar bersama untuk bersidang secara positif, kritis, realistis, dan konstruktif. Di sidang ini dengan daya ilahi dari Sang Roh, kita semua mesti berkomitmen. Gereja harus terus menjadi surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Program-program kita mesti diarahkan untuk penguatan kapasitas daya layan, sekaligus menjadi kabar baik bagi manusia dan segenap semesta, terutama bagi kaum rentan dan bagi alam yang tidak dapat bersuara bagi dirinya sendiri. Persidangan ini diarahkan oleh tema pelayanan, Roh Kudus menguatkan persekutuan dan memimpin gereja menjadi berkat bagi semesta. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Jeki Adam, Ketua Majelis Kasis Kota Kupang, memberi perenungan yang sangat kuat, memberi pendasaran teologis bagi persidangan ini. Dalam arak-arakan siaran pelayanan di tahun transisi, ketika Panmil di MJ, MKME sedang bekerja memproses pemilihan para pemimpin pelayanan di semua lingkup,
kita ikhtiarkan komitmen menguatkan persekutuan kita. Dalam dinamika masyarakat yang sedang memasuki tahun-tahun suksesi politik, kononia gereja mesti menjadi teladan kedewasaan mengelola perbedaan pilihan politik. Dalam ancaman krisis finansial dan krisis pangan, kita perkuat komitmen berugah hari dan mencari cara dalam tuntunan Roh Kudus untuk pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang hidup, supaya kita semua berdiri kuat, saling menopang dalam goncangan-goncangan kehidupan sekarang ini. Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPRD, dan hadirin sekalian, di sesi studi sebentar bisnis meeting persidangan ini akan ada pembahasan tema dari perspektif teologis yang disampaikan Pendeta Anika Takene MTH, teolog muda Gemit dari Fakultas Teologi UKW. Lalu Bapak Dr. Evert Hosang akan memberi kita paparan mengenai langkah yang dapat ditempuh menghadapi krisis pangan global dan ancaman resesi serta inflasi sekarang. Terima kasih untuk dua kawan yang telah bersedia untuk berbagi hikmat mereka di persidangan ini. Kita terus belajar untuk makin berdaya dalam misi Allah. Bapak Gubernur, kami juga bersyukur persis sehari sebelum sidang ini telah menempuh promosi terbuka ujian disertasi Doktor Teologi seorang teolog muda Gemit atas nama Pak Ilya Maga di Manchester University dengan judul disertasi Perspektif Pneumatologi untuk Dinamika Maritim Indonesia. Gemit memberi perhatian serius bahwa kami bergereja di tengah konteks kepulauan dan lebih dari 80% wilayah pelayanan Gemit itu laut. Harus ada teolog yang benar-benar belajar tentang maritim, dan kami bangga mempersembahkannya di sidang Majelis Sinode ke-50 untuk Tuhan dan untuk Gemit. Bapak Gubernur yang kami kasihi, kami turut mendengar dan melihat kebisingan di media sosial soal sekolah jam 5 pagi. Kami mohon ada kajian yang baik dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal itu sebelum dijalankan. Kami percaya Bapak Gubernur punya hati terlalu sayang NTT. Kami sudah menjadi saksi-saksi. Untuk sekolah jam 5 pagi mungkin maksudnya baik, tetapi jika tidak ada pertimbangan yang menyeluruh, kebijakan seperti itu dapat menjadi kekerasan bagi anak-anak dan kontraproduktif terhadap tujuannya yang mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kami dari Majelis Sinode Gemit meminta ada kajian yang hasilnya disosialisasikan secara baik kepada masyarakat sebelum diberlakukan. Kami percaya Bapak Gubernur tahu kami punya hati untuk NTT dan apa yang kami sampaikan. Mama Ketua DPRD, kami titipkan hal ini. Akhirnya saudara-saudaraku, selamat bersidang. Di sidang ini kita merayakan kehadiran dan karya Sang Roh. Dalam badai topan dunia, kita telah mengalami kehadirannya. Angin yang berhembus memberi ketenangan dan kelegaan. Api yang memberi kita keberanian berusaha. Dan bahasa yang memampukan kita bersaksi mengenai cinta kasih, keadilan, dan kebenaran. Marilah berdoa agar juga dalam pimpinan Sang Roh, dalam sidang ini, kita terus mengalami kesejukan suasana hati, kecermatan, ketelitian, dan kekritisan dari api Sang Roh, serta bahasa yang saling meneguhkan dan memulihkan. Jangan lupa, Pantai Sabu sudah dekat. Bawalah persembahan terbaik, sebab Yesus sedang menunggu di sana. Apakah adalah bau padamu? Pastikan bahwa kita pergi dengan persembahan terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekalian, kini saatnya kita akan mengikuti dan menyimak bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Victor Buntiru Laiskoda. Kami silakan. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi Ketua Sinode Gemit, Mama Dr. Pendeta Mary Coleman, dan seluruh Majelis Harian Sinode Gemit, para pendeta yang hadir di sini, yang saya yakini mempunyai intelektual yang cukup untuk kita bahas pada hari ini.
penjabat wali kota, ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, wakil Bupati Kupang, dan ketua DPRD Kota Kupang, semua para pejabat yang terhormat yang saya kasih, saya banggakan pada kesempatan yang bermartabat ini. Saya sangat gembira untuk memimpin provinsi ini di saat Mama Mary dan Mama Emi jadi pemimpin di tiap bidangnya masing-masing. Enak berada di dua perempuan hebat itu bagus. Biasanya laki-laki itu, di balik laki-laki sukses ada perempuan luar biasa di belakang. Kalau laki-laki sukses luar biasa, ada perempuan-perempuan luar biasa di belakangnya. Karena saya punya dua perempuan luar biasa, berkemungkinan gubernur punya penghasilan atau kemajuan sukses yang sangat luar biasa. Sebelum saya melanjutkan secara serius, saya menanggapi pernyataan Ketua Sinode tentang sekolah jam 5 pagi. Dalam rapat saya diskusi dengan teman-teman kepala sekolah dan kepala dinas dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengapa uang begini banyak dilawan dengan sekolah swasta yang datang dari Jakarta yang saya tahu pasti mereka punya investasi sekitar 3% di bawah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur punya investasi. Kok tidak ada yang tembus UI 200 orang, UGM sekian orang, ITS. Ada yang kepala sekolah begini, habis suruh potong yang lain suruh menari terus. Ada yang begini sebenarnya. Kita perlu tidak semua sekolah, tapi kita perlu dua sekolah. Dua sekolah itu sekolah unggul. Unggul dalam pengetahuan, unggul dalam karakter. Dua sekolah ini harus. Untuk mencukupi itu, karena kita punya kekurangan-kekurangan, tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan dengan Jakarta, atau ada yang membawa ke Finlandia. NTT dengan kekurangan infrastruktur, suprastruktur, sumber daya, semua kita kurang, kecuali uang. Uang Nusa Tenggara Timur untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 50% APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di dinas. Itu 50%. Jadi daun dan daun tanpa daun yang diarahkan, uang provinsi itu untuk APBD itu sudah 35%, melampaui undang-undang. Undang-undang mengharuskan 20%. Kita tanpa daun yang diarahkan sudah 35%. Apalagi yang diarahkan, kita menyentuh 49%, 50%. Itu anggaran total semua ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka untuk kita menjawab uang sebanyak itu, ada desain khusus. Dan desain khusus ini tidak semua sekolah, karena kalau fokus itu tidak boleh semua. Tapi banyak yang bilang begini, kami cuma ya coba aja, nanti kita lihat ada yang sanggup. Kita lihat sekarang ini yang sanggup, laporan ketua kepala dinas kepada saya, 2 punya kemampuan sanggup dan dapat dilakukan. Pertama sama 1, ya siap-siap anak-anak kita sama 1, kalau tidak kuat tarik pulang sudah. Karena ini jalan terus, kecuali nanti saya sudah di September nanti pasti bisa dibantu. 2 SMA 6. 2 ini akan berjalan terus jam 5 pagi. Karena itu kendalanya nanti, kendaraan umum, keamanan, akan bersama dengan kepolisian, kita bisa tahu ternyata kita punya kekurangan di situ. Maka evaluasi ini cukup baik untuk kita lakukan evaluasi. Orang tanya, kamu pagi-pagi setengah mati kasih bangun jam 7 mau ke sekolah, saya kasih bangun setengah mati. Ya, sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul, bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Karena itu uang yang banyak itu kan fokus 2 sekolah ini. 1, kita akan kerjasama dengan lembaga yang membuat orang masuk di UI lulus. Sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik, sehingga yang tertarik masuk UI, mereka dipersiapkan dari awal. Sehingga kalau tes UI langsung mereka mampu punya standar yang sama dengan Jakarta. UGM ataupun yang menuju Harvard University sekalipun, kalau mereka menulis itu saya ingin ke Harvard University, maka anak ini dipersiapkan setelah masuk Harvard University.
Hanya 2 sekolah itu. Bagi orang tua yang ingin mendorong anaknya di situ, dia akan disiapkan dengan baik menjadi pemimpin masa depan di situ. Yang tidak mau tidak dipaksa. Monggo, geser ke sekolah. Banyak orang menyatakan itu pagi buta. Hei, lihat baik-baik. Matahari terbit di Nusa Tenggara Timur itu 5.48. Jam 5.48 menit. Filosofi seorang tokoh yang disiapkan adalah sebelum matahari itu terbit, dia telah siap untuk hidup di dalam pembangunan aktivitas sehari-hari. Itu filosofinya. Karena itu saya tidak akan mundur nanti kalau sudah tidak jadi gubernur, pengganti saya cabut. Tapi saya menyatakan ini penting, melatih mereka untuk mereka tes dimanapun berada. Yang menyatakan kami ingin tes tentara, langsung masuk Akmil, disiapkan menjadi kerjasama. Langsung dia disiapkan dirinya untuk masuk Akmil. Kami mau Akpol, disiapkan dia untuk menuju Akpol, disiapkan. Jadi mereka tersiapkan dengan baik. Jadi bukan anak yang mau lalu pergi sudah mencari sendiri. Semua dari sistem dengan uang yang cukup itu mereka disiapkan dengan baik. Karena itu memang perubahan itu di mana-mana, termasuk gereja Gemit ini. Dulu waktu nenek moyangnya mulai berubah, itu ribunya besar. Yohanes Calvin itu begitu statement bahwa ini gereja mesti keluar dari gedung untuk menuju ke masyarakat untuk melayani, ribu luar biasa, bahkan dikejar-kejar. Tidak ada perubahan di dunia ini yang tidak ada pro dan kontra, tidak ada. Karena itu saya setuju dengan apa yang sama Mary sampaikan. Lakukan analisis, lakukan kajian. Tujuh kajian itu sedang dilakukan. Dan kita punya kekurangan, siapa yang mau kaji? Maka pelajaran paling baik bagi kita dalam hidup kita, try and fix it. Itu pelajaran paling baik bagi kita. Dimanapun kita berada, bergereja, berpemerintahan pun sama, try and fix it. Bukankah hari ini kesempurnaan datang karena kita latihan? Apakah ada seseorang yang membuat tahu tiba-tiba dia sangat sempurna? Karena itu, try and fix it adalah sebuah pendekatan yang dapat membantu kita untuk menemukan kekurangan-kekurangan kita dan kita memperbaikinya secara cepat. Dan terima kasih kepada Ketua Sinode yang telah memberikan perhatian kepada anak-anak, dan saya yakin gereja punya pengetahuan dan dorongan untuk melakukan itu ke depan lebih baik lagi. Selanjutnya, sambutan. Dalam sambutan ini, saya ingin mendorong gereja khususnya Gemit. Ada 4 kapital besar di dalam diri manusia. Yang pertama, kapital finansial. Bila seseorang bertanya, apakah kamu punya kapital finansial? Maka apa yang dikeluarkan? Apa yang dikeluarkan? Ada konkretnya apa? Maka dia akan bicara, hei, saya punya ada sekitar 10 juta rupiah. Hei, saya ada 500 juta rupiah. Mana buktinya? Di bank NTT, di BRI, saya membuku ini, saya bisa datang tarik, uang ini kasih keluar, saya setuju Bapak. Maka begitu kita bicara kapital finansial, maka seseorang mampu secara konkret menunjukkan kepada kita. Dan kita percaya, Yohan, kamu memang memiliki. 2. Kapital sosial. Bila kita menyatakan, apakah Anda memiliki kapital sosial? Lalu dia bilang, ya, saya memilikinya. Buktikan. Saya punya kapital sosial yang luar biasa. Saya kenal Ketua Sinode Gemit, Mama Mary Palimon, seorang dokter dan perempuan yang pintar. Karena itu saya punya kapital sosial untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kapital sosial dalam bergereja. Saya akan diskusi dengan dia. Oh, saya punya kenal baik dengan Wakil Bupati Kupang. Dia mampu menggerakkan kapitalnya dengan baik untuk saya diskusikan dalam kebutuhan-kebutuhan saya. Oh, saya kerja kenal baik Ketua DPRD Kabupaten Kupang. Saya kenal baik Ketua DPRD Kota Kupang. Dia mampu untuk dalam solusi-solusi ini saya diskusi baik dengan dia. Oh, saya kenal baik Presiden Joko Widodo. Oh, saya kenal baik dengan hakimnya. Kapital sosial yang dapat kita ukur secara empirik, yang dapat kita lihat dan kita rasa. Nah, itu ukurannya jelas. Yang ketiga adalah
kapital intelektual. Seorang yang tanya, apakah kamu punya kapital intelektual yang cukup? Oh, saya buktikan. Orang di kampung angkat-angkat ini kapital intelektual saya. Tenunan-tenunan yang dipakai adalah sebuah kapital intelektual. Itu kapital intelektual. Gedung yang kita duduk ini adalah sebuah kapital intelektual. Mereka mampu melahirkan itu. Tidak mungkin orang tidak mengerti gambar, tiba-tiba dia menggambar. Tidak mungkin orang tidak mengerti sekolah teknik sipil lalu dia bilang, yang ini akan mampu pikul sekian. Maka kita harus bangun 2 lantai, 3 lantai. Karena fondasi ini mampu memikul 3 lantai. Itu kapital, intelektual. Dapat kita uji. Terakhir 4 ini dimiliki manusia, saudara. Terakhir, kapital spiritual. Saya ingin bertanya kepada diri, bisakah menunjukkan misalnya seseorang menyatakan, apakah Anda mempunyai kapital spiritual yang dapat kita konkretkan? PR besar kita. Saya pribadi tidak mampu untuk menunjukkan itu. Dan bukankah dengan ini kita menyatakan saya sedang berada di surga? Saya sedang berada di surga karena kapital spiritual saya cukup besar. Jika kita tidak hidup dalam keraguan, kita tidak hidup di dalam bertanya, apakah saya masuk surga kalau mati nanti? Tidak sampai mati. Kita masih hidup, kita mampu mengukur kapital spiritual kita bahwa saya sedang berada. Maka sidang sinode ini akan banyak berarti bila mampu merumuskan kepada kita untuk kita mampu berhitung dengan baik satu kapital sisanya itu, supaya kita mampu dengan gagah kita berdiri sebagai manusia sempurna bahwa 4 kapital dalam diri saya ini saya mampu menunjukkan secara konkret satu persatu. Karena itu saya tidak takut. Saya tidak takut makan bulan depan. Kenapa? Karena kapital finansial saya cukup. Saya tidak takut untuk jalan kemanapun karena saya punya kapital sosial. Saya kenal siapapun. Saya tidak takut untuk bertemu masalah apapun karena saya punya kapital intelektual yang cukup dalam memecahkan masalah itu. Saya tidak takut tidak masuk surga karena saya punya kapital spiritual saya telah cukup membawa saya ke surga. Bahkan hari ini sedang berada di surga dalam roh saya. Karena itu saya terus mendorong kita semua melahirkan pemikiran-pemikiran yang dalam. Nusa Tenggara Timur membutuhkan itu. Untuk kita tidak saling berdebat, debat kusir, tapi mari kita masuk makin ke dalam. Untuk kita mengecek kedalaman cara berpikir kita. Untuk kita menghasilkan pemikiran dan melahirkan generasi-generasi yang maju. Bukan saja berharap daripada teori-teori yang pernah ada, tapi kita melahirkan pikiran-pikiran baru. Satu pelajaran berharga, saya baca buku tentang Black Swan. Bila kita tidak menemukan benua Australia, James Cook tidak berusaha menemukan benua Australia, maka kita bila ditanya hari ini, apakah warna angsa itu? Pasti kita semua akan menjawab, warnanya putih. Pasti kita semua akan menjawab itu. Tapi setelah James Cook menemukan benua Australia, rupanya di benua itu angsa tidak berwarna putih, angsa berwarna hitam. Angsa berwarna hitam. Maka kita dituntut untuk tidak hanya menerima keadaan realita hidup kita sehari-hari seperti itu, tapi kita perlu terus-menerus membangun pemikiran kita dengan pengalaman hidup dan pengetahuan yang kita miliki untuk kita melahirkan sebuah pikiran-pikiran baru dan disumbangkan kepada gereja, masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan saya salah satu manusia yang hobi untuk berpikir dalam seperti itu. Karena itu saya minta dan bercanda diskusi-diskusi dengan teman-teman di Amerika. Mengapa Anda begitu luar biasa menjadi seorang arsitek
Anda seorang dokter yang hebat. Anda seorang desainer yang luar biasa. Anda seorang ahli biologi yang luar biasa. Anda seorang ahli tanah luar biasa. Mengapa tiba-tiba Anda berpindah menjadi seorang teolog? Kenapa Anda pindah-pindah menjadi seorang pendeta, seorang priest? Tadi Mama Mary, saya dalam duduk, saya sangat bersyukur Mama Mary menyampaikan seorang dokter belajar tentang bagaimana ilmu kelautan dalam membangun gereja Nusa Tenggara Timur. Mereka punya jawaban sederhana kepada saya. Victor, ilmu tentang Tuhan itu dapat dikonkretkan bila kamu dokter. Ilmu tentang Tuhan bila kamu konkretkan, bila kamu punya kemampuan untuk mendesain fashion yang dipakai, harganya sekian, itu ilmu bisa kamu konkretkan. Ilmu tentang Tuhan bisa kamu paham tentang jenis tanah, dapat dikonkretkan. Ilmu tentang Tuhan bisa kamu mengerti bahwa pupuk yang dipakai pupuk segini. Ilmu tentang Tuhan harus mengerti kalau secara biologi ini tidak bisa dipaksakan. Dengan ilmu-ilmu seperti itu kita mampu mengkonkretkan ilmu tentang Tuhan. Karena itu mereka rata-rata semua punya basic pengetahuan. Dokter ini baru mereka bertanya. Bukan berarti sekarang tidak boleh di NTT, silahkan aja. Saya hanya memberikan perbandingan. Karena itu catatan saya. Apa yang dilakukan Mama Mary dan teman-teman yang begitu sudah hebat. Saya menyadari dan saya tidak menyampaikan hanya sebagai lip service, tapi saya melihat ada keinginan besar, ada kehendak besar dari sinode hari ini, pimpinan sinode untuk berubah, dan kehendak itu menjadi sesuatu energi yang baik. Karena kehendaknya tidak ada, tidak bisa jalan. Orang menyatakan rasional sekali cara berpikirnya. Rasional itu adalah hasil dari sebuah kehendak yang mendapatkan konfirmasi dari kognisi. Tidak bisa rasional itu lahir dari kognisi semata-mata. Harus ada kehendak, dan kehendak mendapatkan konfirmasi dari kognisi. Karena itu bila kognisi yang terisi secara baik, experience yang cukup, dia akan mempunyai kehendak, intuisi yang baik dalam melahirkan kehendak-kehendak itu. Karena itu dunia pendidikan kita harus bukan saja melahirkan anak-anak generasi yang punya intelektual, tapi mereka dibiarkan dididik mereka untuk mempunyai experience dalam membangun intuisi mereka. Kita selalu kalah di situ. Kalau hanya kecerdasan, hal ini bukankah kita punya kecerdasan buatan yang begitu luar biasa? Orang masuk ke dokteran tanpa perlu sekolah ilmu dokter bisa lulus sempurna. Hari ini disertasi ke Mama Mary, bisa suruh anak Mama Mary tolong bikin disertasi buat bapak itu dalam tempo 1 jam. Dia lengkap dengan judul, dengan segala macam, di riset dan segala macam lengkap, semua diserahkan dalam 1 jam. Maka kita tidak mungkin dapatkan dari kecerdasan yang model seperti itu kalau manusia dia tidak memiliki intuisi. Kecerdasan apapun yang dibuat, kecerdasan itu tidak memiliki intuisi, karena dia bukan manusia. Dia tidak punya afeksi di sana. Karena itu sekali lagi dalam membangun ini, saya ingin mendorong kita semua untuk belajar menerima pengalaman-pengalaman kepahitan itu, bukan sebagai penganiayaan, bukan sebagai penganiayaan. Karena orang yang menganiaya itu menghancurkan, tapi mendidik, menikmati kesulitan itu membangun intuisi-intuisi. Pada saat kita berada dalam kondisi yang sulit, maka resilience kita, baik resilience intelektual, baik resilience sosial, baik resilience finansial, baik resilience spiritual, kita terbiasa hidup di dalam tekanan-tekanan itu. Karena itu, mari kita lakukan dengan baik. Dan saya yakini di hadapan saya ini, saya bicara dengan para tokoh hebat, intelektual yang punya kemampuan untuk kita lanjutkan diskusi kita, untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang maju dalam abad ini, untuk kita berikan pertanggungjawaban kita dalam hidup kita, bahwa kita pada hidup pada abad ini, dan ke depan mereka tahu kita adalah salah satu manusia unggul. Sekian, terima kasih, shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon kesediaan Bapak Gubernur tetap berada di depan.
karena akan dilanjutkan dengan penyerahan tanda kasih dari Majelis Sinode Gemini. Ini dimulai dari Bapak Gubernur, kami silakan. Kita tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan Ketua DPRD Provinsi, selanjutnya penjabat Wali Kota Kupang, kemudian Ketua DPRD Kota Kupang, Wakil Bupati Kupang, dan Ibu Asisten 1 Sekda Kabupaten Kupang. Mohon untuk tetap berada di depan untuk diabadikan momen ini. Silakan para fotografer.